Selamat datang di Bingkai Desa. Kali ini kita berada di episode ketiga dari dokumenter Cipta Gelar. Pertanian di Kasepuan Cipta Gelar terbagi dalam dua jenis yang dibedakan dengan musim. Yang pertama adalah pertanian padi yang ditanam saat musim tanam tiba. Lalu setelah tahun baru pertanian atau tahun pemakaian, masyarakat menanam dengan sistem pertanian huma. Pertanian huma adalah penanaman palawija, sayur mayur, dan buah-buahan yang dilakukan pada waktu setengah tahun setelah selesai menanam padi. Bagi masyarakat Kasepuan Cipta Gelar, berladang huma itu wajib, sedangkan menanam padi adalah rutinitas adat yang harus dipenuhi. Mereka bersama-sama mengolah ladang huma dengan membersihkan, lalu menanam dengan tumbuhan yang hasilnya mencukupi kebutuhan sehari-hari. Puncak dari kegiatan menanam huma ini dinamakan Haraka Huma. Haraka Huma merupakan selamatan dan syukuran dari tanaman hasil bumi selain padi, seperti jagung, kacang, labu, buah-buahan, dan sejenis buah lainnya yang dihasilkan. Syukuran haraka ini diadakan sebagai tradisi leluhur dalam hal selamatan dan mensyukuri hasil dari bumi Cipta Gelar. Acara ini semacam pesta desa. Di dalam acara ini, masyarakat berkumpul dan melakukan kegiatan menyantap makanan bersama-sama sambil menikmati kesenian tradisional yang ditampilkan. Prosesi Haraka Huma diadakan pada setiap menjelang waktu tanam padi ditutup atau sekitar 3 bulan setelah penanaman padi huma. Sajian menu utama dalam acara Haraka Huma adalah bubur jagung, kolek waluh, serta disajikannya berbagai hasil huma lainnya seperti mentimun, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Tahun pertanian di Cipta Gelar diawali dengan upacara turun nyambut. Prosesi turun nyambut merupakan kegiatan selamatan dan syukuran sebagai tanda akan dimulainya kembali menggarap lahan pertanian untuk tahun pemakaian di Kasepuan. Proses ini berlangsung setiap hari Selasa malam Rabu pada kegiatan akhir seren tahun Kasepuan Cipta Gelar. Prosesi ini bermakna caturangga baris kolot yang menjadi kehidupan dan cara pandang warga Kasepuan bahwa ibu bumi
Bapa Langit yang turun disambut, membuat prosesi penyambutan Sang Bapa yang turun dari atas langit untuk bertemu Sang Ibu Bumi. Selamatan dan syukuran dilaksanakan karena ketika Sang Bapa bertemu dengan Sang Ibu, maka kehidupan akan lahir. Setelah prosesi turun nyambut, diteruskan dengan prosesi yang namanya ngaseuk. Ngaseuk adalah prosesi penanaman padi yang diawali dengan prosesi menanam di huma rurukan atau tempat penanaman padi kasepuhan. Ngaseuk juga adalah prosesi menanam padi di lahan kering dengan memanfaatkan kemiringan lahan yang ada. Kegiatan ngaseuk ini menjadi tanda dimulainya musim tanam padi. Warga desa pun mulai menggarap sawah mereka dengan mengairi, mencangkul, dan membajak sawah hingga siap untuk ditanam padi. Kegiatan ini dinamakan ngangler. Setelah lahan persawahan siap ditanam, maka dimulailah acara penanaman padi yang disebut tandur. Jenis padi yang akan ditanam adalah parekolot yang menjadi titipan leluhur untuk tetap ditanam hingga saat ini. Dari proses tebar atau penyemaian hingga waktu penanaman dibutuhkan waktu sekitar 70 hingga 73 hari penyemaian. Setelah benih mulai semeng, dilakukan kegiatan babut yang merupakan kegiatan mengambil bibit padi dan mengikatnya dengan tali bambu. Setelah itu, dilakukan pemotongan daun padi sebagai tanda benih semai siap ditanam. Dalam pertanian modern, proses pemotongan daun padi akan membuat tanaman padi lebih lambat dalam proses pertumbuhan daunnya kembali, sehingga pemotongan daun padi tidak diperbolehkan. Namun, tata tradisi proses memotong padi ibarat proses cukur pada bayi, untuk meninggalkan jejak lama atau membuat batas hidup dan kehidupan sebelumnya dengan kehidupan yang akan datang. Proses tanam padi pesawahan dengan cara tandur dilakukan dengan menanam padi bergerak mundur dan dengan tangan langsung. Tanam mundur ini dilakukan karena proses tanam tidak menggunakan garitan atau garis yang dibuat untuk menempatkan bibit padi. Cukup dengan mengukur berdasarkan perasaan dan pengamatan, melihat ke kanan atau ke kiri dari padi-padi yang ditanam sebelumnya. Setelah padi ditanam, tanaman padi dirawat sehari-hari dengan cara menggunakan pupuk yang berasal dari alam, bukan dari kimia. Selain itu, sesekali para petani juga membersihkan sawah dan ladang mereka dari rumput-rumput liar yang tumbuh.
Ketika tanaman padi sudah berbuah dan kemudian siap untuk dipanen, maka ritual atau acara selanjutnya adalah mipit. Mipit adalah waktu yang disebut memetik hasil ngala buah atau mengambil hasil dari apa yang kita tanam sebelumnya. Urutan kegiatan mipit dimulai dengan prosesi mabai. Mabai adalah prosesi menandai padi yang akan dipetik dengan cara mengikat daun padinya yang dilaksanakan di waktu sore hari menjelang matahari tenggelam di lahan huma dan pesawahan yang akan dilakukan proses panen padi di keesokan harinya. Pada keesokan harinya, acara panen diawali dengan prosesi potong padi sebanyak sekepal tangan dengan menggunakan etam atau ani-ani atau ketam. Proses ini dinamakan mipit. Setelah itu, siapapun baik laki-laki maupun perempuan, orang tua dan anak-anak menggunakan ketam untuk memanen padi. Kegiatan ini dinamakan dibuat. Begitu cenah. Jadi di Abah dicipta gelar untuk upacara panen padi. Itu ada beberapa rangkaian. Salah satunya pertama kali sesudah seren tahun ya, awal tahun di pemakayaan. Jadi pemakayaan itu pertanian padi, kita sebut pemakayaan. Jadi tahun barunya pemakayaan itu seren tahun, batas dari tahun ke tahun untuk menanam padi. Diawali menanam padi namanya ngasek. Nah, sesudah ngasek terus lagi tandur, ya sama juga hampir ngasek-ngasek juga ya. Begitu sesudah itu panen padi namanya upacara adat mipit. Nah, dari situ ada beberapa rangkaian kegiatan, salah satunya ada mocong, ada ngunjal. Nah, ntar Jumat depan ada upacara namanya ngadiukeun. Itu netepkeun padi di lumbung padi. Namanya ngadiukeun. Sesudah ngadiukeun ada upacara namanya numbuk pare anyar. Jadi yang dipanen tahun ini pertama kali dicicipi itu namanya numbuk pare anyar. Nah, sudah itu Jumat keduanya, Jumatnya lagi itu ada upacara namanya nganyaran, makan nasi pertama yang dipanen tahun ini. Itu berarti Jumat ketiga tuh dari sekarang mah. Sesudah itu ada upacara ponggokan. Ponggokan itu kita kumpulan semua tuh hasil panen, terus jumlah jiwa, cacah jiwa semua dikumpulkan di situ. Hasil pertanian kita cek dari tahun ke tahun sambil kita menentukan tahun depan kapan mau nanam padi. Rapat besarnya namanya upacara ponggokan. Sesudah upacara ponggokan ada sebagai puncak acara ntar upacara seren tahun. Dari seren tahun ya nanam padi lagi, ngasek deui. Kemudian hasil panen padi diikat dan digantung di tempat penyimpanan sementara yang disebut dengan lantaian hingga waktu memetik padi selesai.
dari saung sawah diambil padi itu untuk disimpan di lumbung padi. Jadi dari sawah ke lumbung padi, ya itu upacara namanya upacara ngunjal, memindahkan padi dari sawah ataupun dari lantaian ke leit. Nah gitu. Kalau untuk di anak incu mungkin yang udah kurang tenaga, bagusnya gitu pakai motor sama pakai mobil ya. Cuma untuk mempertahankan tradisi leluhur ya, salah satunya kita pertahankan untuk di Kasepuhan Cipta Gelar bahwa padi itu nggak boleh dimotorin, dimobilin. Mengingat zaman dulu orang tua kita bawanya kan seperti itu, walaupun udah ada mobil, udah ada motor ya, setahun sekali Bema bawa padi buat kita makan kan gitu. Butuh perjuangan dan doa. Jadi ya kita pertahankan secara tradisional. Selagi keguyuban, kekompakan, kegotong royongan masih ada, disitulah memperlihatkan kegotong royongan masyarakat adat di Kasepuhan Cipta Gelar. Kalau udah pakai mobil lagi atau gimana ya kelihatannya masyarakat adatnya. Setelah padi dipanen, maka dilakukan kegiatan yang namanya nganyaran. Nganyaran adalah prosesi mencicipi hasil panen dari padi yang ditanam di tahun itu. Prosesi ini dilakukan setelah kegiatan panen bersama yang dilakukan oleh warga. Prosesi makan nasi pertama kali dari beras anyar atau padi anyar ini diawali oleh Kasepuhan, dalam hal ini abah dan emak di pusat Kasepuhan. Prosesi ini dihadiri oleh keluarga besar Kasepuhan dengan para baris kolot dan para sepuh lembur dari 568 perkampungan. Setelah prosesi nganyaran, acara yang dilakukan adalah kegiatan ponggoan. Kegiatan ini bermakna serah jiwa kita sebagai anak kepada orang tua atau sesepuh, sebagai bukti berbakti kita datang dari orang tua. Kegiatan ponggoan ini meliputi serah jiwa manusia, serah jiwa hewan, dan serah jiwa kendaraan atau kuda. Kegiatan ponggoan juga bisa dikatakan sebagai sensus data warga Kasepuhan untuk mengetahui jumlah warga laki-laki dan perempuan, jumlah rumah, jumlah leyet atau lumbung padi, jumlah hasil panen, jumlah hewan peliharaan, jumlah kendaraan, jumlah mesin-mesin yang digunakan oleh warga Kasepuhan, hingga pengumpulan iuran warga untuk biaya akhir tahun pesta panen seren tahun.
Serentown adalah puncak acara di Kasepuhan Cipta Gelar. Serentown berarti waktunya serah tahun, waktunya menyerahkan siklus hidup setahun berikut segala isi hidup itu sendiri. Karena waktu setahun ini telah usai yang terbukti dengan hasil hidup pertanian padi, maka Serentown adalah pesta panen. Lesung sudah mulai ditabuh kaum perempuan. Diawali dengan arak-arakan pengangkut padi. Lalu ada arak-arakan perangkat desa serta kesenian tradisionalnya. Nyai Mas kami rek Bali yang lain tobat didulara. Serentown menjadi pertanda kembali berkumpulnya warga Kasepuhan dari manapun untuk bertemu keluarga serta dilaksanakannya ritual selamatan dan syukuran dalam menutup tahun pertanian sebelumnya, sekaligus mempersiapkan waktu akan datangnya siklus pertanian ke depan yang ditandai dengan sebuah proses turun menyambut. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam bingkai desa, dan pastikan Anda sudah like dan subscribe channel kami untuk mengetahui dan menambah wawasan akan potensi wilayah yang ada di sekitar Anda.